Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan kiranya atau semoga Anda sehat-sehat saja bersama dengan keluarga dimanapun teman-teman berada dengan Bung Ropan saat ini. Dan saya akan mereview hasil pertandingan yang berlangsung di Liga 1 kemarin. Mestinya pada kemarin malam sudah kita upload, tetapi karena ada berbenturan dengan kabar gembira dari pengesahan disetujuinya 3 pemain naturalisasi yang akan naturalisasi buat tim U20 kita. Itu ada Justin Hubner, ada Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Maka saya mendahului mereka ya, karena DPR RI sudah mengetok dan nantinya pada hari ini dibawa dalam rapat paripurna. Namun saya pikir kemarin sudah disahkan semua antara Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI, dan tentunya itu kabar gembira, sehingga pertandingan antara Persib Bandung dan Dewa United saya harus tunda pada review hari ini. Namun ini tetap menarik. Kenapa menarik? Karena kemenangan dari Persib Bandung ini setidaknya menunda sedikit ya pesta yang sudah disiapkan tentunya oleh kubu PSM Makassar, yang menantikan kalau pertandingan ini berakhir imbang atau Dewa menahan imbang di Pakansari terhadap Persib, atau apalagi Persib kalah, maka mereka sudah bisa merayakan pesta ini, karena PSM juga masih menyisakan 3 laga ke depan. Dan gol dari Robby Darwish, pemain yang juga dipersiapkan oleh Sintayong di Piala Dunia U20, itu menunda, ya bilang ya. Jadi selebrasi yang sudah disiapkan ini ditunda. Ya, saya pikir hanya beberapa pertandingan ke depan lah, karena PSM kan hanya butuh 2 poin lagi atau 1 kemenangan untuk bisa memastikan gelar juara. Ini pasti kubu Persib juga tahu. Makanya juga mereka ini berusaha habis-habisan untuk bermain melepas tidak terlalu terbeban berat ya, untuk bisa bagaimana mereka melewati pertandingan ini, karena sudah dirasakan mungkin oleh Luis Mia ini sangat sulit ya untuk melewati 5 pertandingan ke depan nanti ya. Itu dengan kemenangan setelah pasca kemenangan dari Dewa United ini. Namun makanya mereka enjoy aja, bermain aja Persib Bandung. Dan dengan penundaan ini kan setidaknya agak lebih panjang ya daripada mereka bermain imbang kemarin. Sebelum di menit 75 Robby Darwish bisa mencetak gol ya, sempat 1-1 dulu. Mark Klok yang membuka gol pertama setelah ada umpan dari Ciro, dan diselesaikan dengan baik sambil menjatuhkan diri untuk melesakkan bola ke gawang Muhammad Nasir, penjaga gawang dari Dewa United yang tampil gemilang dalam pertandingan kemarin. Setidaknya ada 3-4 penyelamatan bagus yang dilakukan oleh Nasir. Kalau tidak ada Nasir bermain gemilang, saya pikir sudah lebih dari 2 gol yang disarankan oleh pemain-pemain Persib. Itu ada Ciro di sana, ya, ada Da Silva, tandukan Nick Kuipers. Ini banyak ya yang terjadi di depan gawang Dewa. Namun kesigapan dan penampilan gemilang dari Muhammad Nasir ini yang membuat gawang Dewa itu terselamatkan dari hujan gol, karena tekanan bertubi-tubi dilakukan oleh Persib Bandung kemarin. Karena Persib Bandung ingin juga memenangkan laga ya, walaupun mereka terasa berat untuk bisa mungkin melewati poin dari PSM, karena sebelum pertandingan ini kan ada 16 poin jaraknya. Setelah mereka menang, memangkas lagi jadi 13 poin dengan PSM ya. Tapi itu pun masih terasa sangat sulit buat pasukan Luis Mia. Tapi kemarin saya pikir 3 poin ini terasa juga sangat penting buat mereka di saat yang menegangkan. Saya sampai menit ke 75 sebelum ada gol dari Robby Darwish, karena ada gol balasan dari pemain Dewa ya, Risto Mitrovic. Itu terjadi di babak pertama di menit ke 35 setelah bagaimana mendapatkan umpan dari Majed Osman ya, untuk kemudian dia pressing bola pelan sekali untuk masuk di gawang Persib yang dikawal oleh Teja Paku Alam. Karena dalam pertandingan ini Luis Mia itu memainkan starting 11 dia, saya pikir dengan materi skuad terbaik ya. Kalau bisa Teja Paku Alam di belakang, ada Fresh Putuan, kemudian ada Nick Kuipers, Rahmat Irianto, ada duet dengan Nick ya. Kemudian ada bergeser dengan Daisuke Sato yang bermain dengan 4 pemain bertahan mereka. Di tengah ada Deddy Kusnandar, Robby Darwish agak didorong lebih ke tengah, walaupun Robby Darwish juga bisa bermain sebenarnya, lebih bertahan, tapi dia agak didorong untuk
bermain dengan Mark Klok. Sementara di depan ada menakutkan kalau bisa melihat dari 3 pemainnya dari lini serang Persib ya. Dengan Ciro Alves, David da Silva, dan Ezra Walian. Dan ini memang menandakan bahwa mereka serius untuk bisa memenangkan laga. Dan saya pikir wajar kalau mereka bisa menang dari Dewa, walaupun Dewa itu memberikan perlawanan sengit ya terhadap Persib sebelum lahir. Penetrasi yang luar biasa dari Roby Darwis ini anak ini ya sangat percaya diri. Padahal itu ada 3 pemain belakang dari Dewa yang coba untuk menutupnya, tapi dia bergerak sangat cepat untuk masuk ke dalam kotak penalti, menggiring bola lebih ke yang agak sempit sebenarnya, tapi tembakan dia dengan kaki kanan itu membuat Nasir gagal untuk bisa menghalau bola. Dan saya pikir saya tertarik untuk bisa melihat ini gol yang terjadi. Kita saksikan bersama-sama. Ini dia. Seperti yang ditayangkan oleh Indosiar. Ini Luis Mia meluapkan kegembiraan dia di pinggir lapangan. Ya. Dari ini dia. Penetrasi ke dalam. Ya. Luar biasa. Kalau bisa dilihat di sini ya. Bagaimana permainan dari Roby Darwis ya, menentukan kemenangan 2-1 Persib Bandung atas Dewa United. Nah, bagaimana ke depan? Saya pikir ke depan ini tanggal 24 Persib itu akan bertarung dengan Bayangkara. Ini juga laga sulit. Walaupun mereka menjadi tuan rumah, karena Bayangkara tidak mudah untuk mengalahkan Bayangkara kan, sebelum mereka kalah dari PSM dengan 3-1 bermain di Gelora B.J. Habibie di Parepare. Mereka sempat 6 kali kemenangan beruntun yang diraih oleh Bayangkara ya sebelum dihentikan PSM. Nah, pertandingan itu yang membuat PSM itu semakin nyaman. 3 poin dari Bayangkara, sehingga mereka melangkah ke 2 pertandingan tandang melawan Madura United dan PSIS itu tenang ya. Sekarang dalam masa libur di mana pemain-pemain PSM itu tentunya diliburkan ya. Dengan Tavares itu mungkin kembali bersama dengan asistennya kembali ke Portugal untuk berlibur bersama dengan keluarga sebelum mereka balik lagi ya pada tanggal 26 ke Indonesia ya untuk bisa mempersiapkan diri mulai latihan lagi pada tanggal 27, karena PSM harus bersiap pada tanggal 31 nantinya mereka menghadapi Madura United tandang. Nah, bagi Persib setelah melewati Dewa, mereka masih punya 1 kandang lawan Bayangkara pada tanggal 24. Cuma di sana Persib mungkin akan sedikit bermasalah karena 3 pemain mereka yang sangat kuat ya. Mark Klok, Rahmat Irianto, dan Ricky Kambuaya itu ditarik bermain di tim nasional senior dalam persiapan menghadapi laga FIFA Matchday tanggal 25 dan 28 Maret ini. Mereka harus ikut dalam TC pada tanggal 25, sedangkan mainnya tanggal 24 melawan Bayangkara. Nah, ini saya pikir tidak mungkin mereka ada di TC, pasti akan ditahan ya, karena berisiko juga kalau mereka diizinkan untuk bisa bermain dan kembali lagi. Ini tidak mungkin karena sudah sehari menjelang laga FIFA Matchday melawan Burundi, sehingga ketidakhadiran mungkin 3 pemain ini sangat berpengaruh bagi Persib Bandung, kecuali 3 ini tetap diizinkan bermain ya untuk memperkuat, kemudian setelah itu mereka balik ya, kita tidak tahu, tapi saya pikir ini berisiko untuk bisa mereka, kalau mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, cedera dan sebagainya, tentunya akan merugikan bagi tim nasional karena sangat diperlukan tenaga. Ketiga pemain ini 3 pemain utama yang pasti bisa saja dimainkan sekaligus, karena biasanya itu Rahmat, Klok, dan Ricky Kambuaya ini akan ditaruh di tengah. Kalau bermain dengan 3 back dan 5 gelandang, katakan di sini bagi STY, nah 3-nya ini ada mereka bertiga, Klok, Irianto, dan Kambuaya yang akan bermain. Kemudian bisa aja Asnawi bisa ada di kanan, kalau Zain Patinama sudah ada pasti Zain Patinama akan bermain di kiri, dan ada 3 pemain belakang ya. Bisa saja Elkan, Jordi, Fakhrudin, atau Rizky Ridho yang tampil di sana. Itu yang bisa diterapkannya. Ketidakhadiran Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan juga Rahmat Irianto ini memang berbahaya di saat menghadapi tim kuat seperti Bayangkara. Nah, kalau pertandingan ini imbang ya sudah aman bagi PSM ya untuk melakoni laga melawan Madura. Mereka sudah bergembira tentunya, sudah bisa berpesta karena tidak mungkin lagi, karena hitung-hitungannya jika imbang
Makanya kemarin melawan Dewa itu kalau imbang kan poin poin ini bagi Persib itu cuma 69. Walaupun sisa pertandingan mereka sapu bersih di 5 laga terakhir, itu cuma 69. Sekarang posisi dari PSM yang memimpin klasemen 69 poin. Jadi tidak mungkin dari segala head to head selisih gol itu menang PSM karena mereka 2 kali mengalahkan Persib Bandung kan. Bermain di Parepare dan juga bermain di Bandung. Itu menjadi kunci bagi PSM. Ya, jadi itu yang terjadi kalau mereka melawan Bayangkara lagi. Paling tidak imbang, apalagi kalah. Saya pikir sudah menjadi milik bagi PSM untuk menjadi juara pada musim ini. Ya, makanya mereka juga harus habis-habisan. Kalau ingin terus menunda ya pesta dari PSM, mereka harus menang lawan Bayangkara. Sekarang kan dari 16 mereka sudah memangkas jadi 13. Kalau menang lagi lawan Bayangkara, Persib akan memangkas jadi 10. Ya. Sambil menunggu pertandingan krusial yang sangat penting pada tanggal 31, di mana PSM akan melakukan tandang melawan Madura United. Dan pada saat bersamaan, Persib akan keluar kandang menghadapi musuh bebuyutan mereka. Ini boleh dinamakan seperti dalam tanda kutip ya, El Clasico-nya di Liga 1. Persija Jakarta yang akan dilawan oleh Persib Bandung pada tanggal 31. Ini juga terasa berat karena Persija pasti secara gengsi tidak mau kalah. Apalagi mereka kalah dalam pertandingan pertama melawan Persib 1-0. Sekarang Macan Kemayoran ingin untuk bisa membalas itu dan memenangkan laga. Nah itu yang saya bilang agak memang bagi Luis Mia dan semua punggawa Persib sudah tahu perjalanan mereka ini masih berliku. Sangat berat ya. Untuk melewati Bayangkara, melewati Persija. Kemudian mereka akan balik menghadapi Persis Solo lagi. Tidak mudah. Mereka akan keluar kandang melawan Persita di Stadion Indomil Arena. Sebelum terakhir mereka akan bertarung menghadapi Persikabo dalam pertandingan terakhir. Jadi bahkan sebelum bertanding melawan Persikabo atau dengan ke Persita, itu kalau pertandingan di Madura PSM menang, PSM sudah pesta. Atau bermain imbang dalam pertandingan tanggal 24 melawan Bayangkara, PSM sudah pesta mengunci gelar pada musim ini. Jadi kita akan nantikan itu pertandingan nanti bagaimana ke depan. Di antara Persib dan PSM karena tanggal 31 itu adalah penentuan bagi gelar juara PSM atau PSM katakan bermain imbang melawan Madura juga sudah masih aman buat mereka karena mereka hanya perlu 1 poin setelah itu melawan PSIS, draw lagi udah tenang ya, walaupun Persib juga bisa menang melawan Persija dalam pertandingan yang seru tentunya yang ditunggu, tapi ini tidak akan berpengaruh bagi PSM. Nah, kita akan nantikan bagaimana ya pertandingan-pertandingan ke depan terutama bagi Persib apakah bisa untuk menunda lagi pesta dari PSM karena mereka akan memainkan 1 laga melawan Bayangkara. Kalau Bayangkara bisa menang atau imbang ya sudah. Mereka harus bisa melupakan itu dan memang ini tahun ini menjadi milik bagi PSM. Ya, saya bilang memang dari konten beberapa waktu yang lalu hanya soal waktu buat Juku Eja untuk bisa menjadi juara di Liga 1 untuk mengulangi lagi mereka 23 tahun silam pernah menjadi juara ya. Walaupun Liga 1 itu secara resmi baru dimulai pada 2017 tapi di divisi utama yang lalu mereka juara dengan Carlos de Melo-nya. Ada Bima Sakti di sana, ada Aji Santoso, Kurniawan Dwi Yulianto, bagus-bagus, Hendro Kartiko. Ini materi pemain yang baik bagi PSM dan mereka sekarang mengulangi lagi menjadi juara di Liga 1. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan.